warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Dalam hal ini kami akan membuat video pembelajaran yaitu mengenai bab 8 dan bab 9, di mana bab 8 membahas mengenai isu seputar konsolidasi dan bab 9 membahas mengenai akuntansi untuk valuta asing. Dalam hal ini kami menggunakan buku dari Ibu Dwi Martani yaitu tentang akuntansi keuangan lanjutan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Airahmani. Saya akan menjelaskan beberapa subbab yang ada pada bab 8. Baik teman-teman, bisa disimak. Ada yang pertama, perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Ada entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Kemudian yang kedua ada perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Nah, ada 3 hal. Yang pertama ada entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Yang kedua ada entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Dan yang ketiga ada entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Langsung saja kita bahas yang pertama yang cukup menarik, yaitu perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Nah, perubahan sebagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas induk seperti membeli kepemilikan tambahan atau menjual sebagian kepemilikan kepada pihak lain. Sebagai contoh, kita berikan ilustrasi yang cukup sederhana. Misalnya, ada PT Induk mempunyai 60% saham dari PT Anak. Kemudian ada pihak ketiga juga yang memiliki 40%-nya. Nah, di sini akan terjadinya perubahan kepemilikan jika PT Induk membeli 10% saham dari pihak ketiga itu. Nah, di mana ketika PT Induk membeli, maka dari 60% menjadi 70% saham yang akan dimiliki oleh PT Induk. Ya, nah, kepemilikan saham PT Induk otomatis bertambah. Sedangkan pihak ketiga berkurang dari 40% menjadi 30% karena adanya pembelian dari PT Induk. Dan otomatis konsekuensinya juga kepentingan non pengendali berkurang. Nah, jika kurang paham, kepentingan non pengendali sendiri ini adalah dari pihak ketiga ya teman-teman sekalian. Terus ilustrasi yang cukup sederhana di mana adanya aktivitas yang membuat penambahan kepemilikan dari PT Induk. Kemudian kita bahas juga entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Kita penjelasannya begini. Entitas induk dapat menambah bagian kepemilikannya atas entitas anak jika sebelumnya entitas induk telah memperoleh pengendalian. Maka penambahan bagian kepemilikan tersebut tidak mengubah substansi pengendalian entitas induk. Menurut PSAK 65 itu sendiri, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas, teman-teman. Jika masih kurang mengerti, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang cukup sederhana. Apa sih transaksi ekuitas menurut PSAK 65 itu? Ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh entitas induk terhadap entitas anak itu berubah, dengan catatan tidak menjadikan pengendalian yang dimilikinya hilang. Nah, maka itulah PSAK 65 yang disebut dengan transaksi ekuitas. Terus, maksudnya apa transaksi ekuitas itu? Transaksi ekuitas itu sendiri kalau terjadi selisih nanti tidak akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian, tapi dia mempengaruhi ekuitasnya pada PT Induk. Nah, ini tidak sama dengan menjual aset tetap, di mana jika ada selisih nilai bukunya 100 dan bisa dijual 110, maka 10-nya diakui sebagai keuntungan dari penjualan aset tetap itu. Boleh, karena transaksinya bukan transaksi ekuitas. Tapi yang kita bahas ini adalah transaksi ekuitas. Jadi jika nanti ada selisih nilai yang muncul karena adanya selisih, maka selisih itu tidak boleh diakui sebagai keuntungan atau kerugian, karena
balik lagi, ini adalah transaksi ekuitas teman-teman sekalian. Lalu bagaimana pengaruhnya? Nah, pengaruhnya langsung mempengaruhi ekuitas pada PT Indo. Itu saja, kita lanjut pada subbab yang selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Ada beberapa hal perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak ini. Yang pertama, yang terlebih dahulu kita jabarkan atau kita jelaskan, yaitu entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Nah, entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana baru, teman-teman, di mana saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk atau pihak lainnya. Jadi, jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan otomatis meningkat, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan berkurang. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian akan tetap ada karena peningkatan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Sebelumnya sudah jelaskan apa itu transaksi ekuitas. Sepertinya teman-teman sekalian sudah cukup paham atau bisa melihat penjelasan sebelumnya. Dan juga entitas induk ini secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat, kepentingan non-pengendali yang disesuaikan, dan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengatribusikan kepada pemilik entitas induk. Mungkin itu akan kita lanjutkan lagi pada subbab selanjutnya. Baiklah, penjelasan selanjutnya tetap mengenai perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Nah, ini yang keduanya, yaitu entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Nah, selain kepada entitas induk, entitas anak juga dapat menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendalian akan naik. Nah, ini kebalikan dari penjelasan kita sebelumnya. Kemudian, akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Lagi-lagi ini sebagai transaksi ekuitas ya teman-teman, di mana entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat, kepentingan non-pengendalian yang disesuaikan, dan nilai wajar imbalan yang diterima, serta mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Bagian ini hanya membahas jika pengendalian tidak hilang. Nah, mungkin itu akan kita lanjutkan lagi kepada subbab yang selanjutnya. Nah, penjelasan kali ini tetap mengenai subbab perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Ini yang ketiga. Entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Ini seperti entitas anak membeli kembali atau menarik kembali saham yang beredar. Saham yang ditarik ini adalah saham dari entitas induk. Baiklah, agar teman-teman mudah memahami, saya akan memberikan ilustrasi mengenai pembahasan kali ini. Di mana PT Induk memiliki saham 800.000 lembar. Total jumlah saham dari PT Anak yang beredar itu 1 juta lembar. Berarti PT Induk mempunyai 80% saham di perusahaan PT Anak. Dan juga ada perusahaan non-pengendali, yaitu mempunyai 200.000 lembar atau 20%. Nah, hari ini perusahaan Anak atau PT Anak membeli kembali atau menarik kembali saham dari PT Induk. Saham yang dibeli ini adalah saham PT Anak sendiri ya, makanya itu disebut dengan saham treasury. Berapa yang akan dibeli oleh PT Anak, yaitu sebanyak 200.000 lembar. Jadi yang ditarik itu artinya saham treasury dan tidak beredar lagi. Maka ada konsekuensinya dong. Konsekuensinya ini jumlah saham yang dimiliki oleh PT Induk atas sahamnya PT Anak itu sekarang otomatis turun dari 800.000 lembar jadi 600.000 lembar.
dan yang dimiliki oleh PT pengendalian atau non pengendalian atas perusahaan PT anak tetap sebanyak 200.000 lembar karena dia tidak melakukan aktivitas atau apapun. Nah, karena yang beredar jadi turun, yaitu yang dibeli 200.000 lembar itu menjadi saham treasury, otomatis presentasi kepemilikan saham PT induk atas perusahaan PT anak sekarang juga berubah. Berapa berubahnya? Yaitu dari PT induk sebelumnya mempunyai 800.000 lembar, lalu dibeli 200.000 lembar sehingga menjadi 600.000 lembar. Sedangkan saham yang beredar dari PT anak sendiri dari 1 juta lembar kemudian ditarik menjadi saham treasury berkurang menjadi 800.000 lembar. Jadi 600.000 per 800.000 jika kita bagikan, sebelumnya sudah saya bagikan tadi, yaitu menjadi 75%. Dari sebelumnya 80% menjadi 75%, otomatis presentasi kepemilikan dari PT induk yaitu menurun. Sedangkan dari PT atau non pengendalian itu meningkat, yaitu 200.000 lembar dibagi dengan 800.000 lembar menjadi 25%. Itu kurang lebih ilustrasi. Semoga mudah memahaminya teman-teman sekalian. Namun kalau secara teori, entitas anak dapat membeli saham treasury dengan alasan tertentu. Saham treasury dapat dibeli dari entitas induk atau pihak lain ya, tidak hanya dari entitas induk. Jika dibeli di seluruhnya oleh entitas induk, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan turun. Seperti ilustrasi tadi, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan presentasi kepemilikan non pengendalian akan naik akibat pembelian tersebut. Nah, substansi pengendalian dapat tetap ada atau hilang karena turunnya kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Nah, masih tetap transaksi ekuitas ya teman-teman. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perubahan atau perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Itulah pembahasan mengenai entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Semoga teman-teman sekalian mengerti. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Robi Ripaldo. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Dea Ayu Rahmani. Di sini yang pertama itu ada entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Kemudian entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga, kemudian akuisisi pada periode interim beserta perlakuan akuntansinya, kemudian kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya di sini itu adalah entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Nah, sekarang ini ada lagi sebuah aktivitas yang melakukan entitas anak juga, tapi bukan menerbitkan saham baru, melainkan entitas anak itu membeli kembali atau menarik kembali sahamnya yang beredar. Nah, saham yang ditarik di sini itu adalah saham yang berasal dari entitas induk. Nah, contohnya di sini PT Susilo mempunyai saham di perusahaan saya itu sebanyak 800.000 lembar saham. Nah, jumlah total dari total saham biasa yang beredar itu 1.000 lembar saham. Yaitu 1.000 lembar itu adalah sahamnya saya, saham saya yang beredar. Nah, berarti di sini PT Susilo mempunyai 80% saham di perusahaan saya. Nah, maka perusahaan Susilo ini adalah induk dari perusahaan saya. Kemudian sisa 20% itu dimiliki oleh PT Pikaris. Nah, hari ini saya ingin menarik kembali atau membeli kembali sahamnya yang punya saya. Nah, saham tersebut adalah saya yang punya dan kemudian saya juga yang membeli itu saham. Nah, maka inilah yang disebut sebagai saham treasury. Jadi saya belilah saham yang saya punya itu sendiri dari PT Susilo itu sebanyak 200.000 lembar saham. Nah, inilah sebagai saham treasury karena tidak beredar.
Nah, maka konsekuensinya adalah jumlah saham yang dimiliki oleh PT Susilo atas saham PT-nya saya sekarang itu turun dari 800.000 lembar menjadi 600.000 lembar. Nah, saham PT saya. Nah, yang dimiliki oleh PT Pikaris itu sahamnya tetap karena sebanyak 200.000 lembar. Karena itu yang beredar menjadi turun karena yang 200.000 dijadikan sebagai saham treasury. Nah, otomatis presentasi kepemilikan yang dimiliki oleh PT Susilo atas perusahaannya saya itu menjadi berubah. Yang tadi 80% sekarang turun menjadi 75%. Awalnya PT Susilo mempunyai saham di perusahaan saya sebanyak 80%, yaitu 800 lembar dibagi dengan 1000 lembar yang beredar karena saya menarik sebanyak 200 lembar saham miliknya saya yang dimiliki oleh PT Susilo, maka sekarang jumlah yang beredar itu turun, yang awalnya 800 lembar dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Susilo atas sahamnya PT saya turun menjadi 600 lembar. Jadi 600 lembar dibagi dengan 800 lembar berarti barulah menjadi 75%. Nah, sekarang yang dimiliki oleh PT Pikaris itu adalah tetap 200 lembar tapi bukan atas 1000 lembar tapi atas 800 lembar. Berarti posisi dari yang awalnya itu 20%. Nah, maka sahamnya PT Pikaris ini naik menjadi 20%, yang awalnya itu 20%. Nah, itulah gambaran dari tentang saham entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Nah, selanjutnya ada juga entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Sebenarnya itu tadi sama saja pembahasannya, tetapi ini bedanya bahwasannya saham treasury itu dibeli oleh pihak ketiga, dari pihak ketiga. Nah, saham treasury juga dapat dibeli oleh pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan naik, sedangkan persentase kepemilikan non pengendali itu akan turun. Nah, akibat pembelian tersebut, substansi pengendalian tetap karena meningkatnya kepemilikan entitas induk. Nah, dalam situasi ini itu tidak hilangnya pengendalian. Nah, sesuai dengan PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan adanya perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Nah, entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perubahan atau setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, selanjutnya ada juga akuisisi pada periode interim. Nah, perusahaan melakukan akuisisi bisa terjadi kapanpun. Nah, tapi pembahasan kita kali ini itu ada akuisisi pada periode interim. Nah, akuisisi pada periode interim ini adalah akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, sesuai dengan PSAK 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban. Nah, entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasi mulai dari diperolehnya dengan pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan. Nah, konsolidasian sesuai dengan PSAK 65 revisi 2014 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasi mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas induk. Nah, dividen yang dibagikan entitas anak sebelum akuisisi akan mempengaruhi nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi. Nilai ekuitas entitas pada entitas anak itu pada tanggal akuisisi diperlukan. Nah, untuk perhitungan goodwill dan alokasi aset bersih itu teridentifikasi.
Nah, selanjutnya itu ada juga kerja konsolidasi. Nah, kertas kerja konsolidasi antara akuisisi awal, tahun, dan interim pada prinsipnya sama saja. Namun, ini adalah informasi keuangan entitas anak yang dimasukkan dalam kertas kerja adalah untuk periode 1 tahun. Nah, bukan hanya bagian pasca akuisisi. Oleh karena itu, bagian pra-akuisisi yang dilakukan eliminasi, sehingga perbedaan kertas kerja konsolidasi antara akuisisi awal tahun dan interim hanya pada jurnal eliminasi. Hai semuanya, saya Sri Putri Utami. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai materi bab 9, yaitu ada 2 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu akuntansi untuk valuta asing dan transaksi dalam mata uang asing. Nah, di sini ada beberapa subbab juga yang akan saya jelaskan, yaitu ada konsep mata uang, jenis-jenis nilai tukar, serta kuotasi dan perubahan nilai tukar. Nah, pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Ada beberapa subbab juga yang akan saya jelaskan, yaitu ada transaksi dengan tujuan spekulasi dan transaksi ekspor. Baiklah teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Yaitu materi ini menjelaskan mengenai fenomena-fenomena. Kita mengenal Indonesia adalah negara dengan sistem perekonomian terbuka. Sekarang sudah banyak kesepakatan-kesepakatan yang dimana Indonesia ikut serta menandatanganinya. Misalnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau yang sering kita sebut dengan ASEAN Economy Community. Keberadaan masyarakat ekonomi ASEAN ini akan meningkatkan volume dan nilai perdagangan lintas negara yang selama ini dibatasi dalam hal mengenai pengenaan tarif lintas batas. Berarti dibatasi dalam hal pengenaan tarif lintas batas. Dan juga Indonesia sebagai salah satu anggota kelompok dengan perekonomian terbesar di dunia, yang kita sebut juga dengan G20, di mana ketika pemimpin kita telah menandatangani kesepakatan-kesepakatan tersebut, mau tidak mau entitas perusahaan yang ada di Indonesia harus siap untuk menerima dan menghadapi tantangan yang ada, dan juga bisa mengambil peluang. Maka dari itu, jangan menganggap ada tantangannya saja, tapi kita juga lihat bahwasannya ada peluang yang bisa kita dapatkan dari kesepakatan-kesepakatan tersebut. Peluang apa sih yang bisa kita dapatkan dari kesepakatan tersebut? Salah satu contohnya, kita bisa mengekspansi produk kita yang awalnya hanya pasar lokal, sekarang bisa ke pasar dunia. Ada berbagai faktor yang memaksa suatu entitas untuk berinteraksi dengan entitas usaha dari negara lain, yaitu yang pertama, kebutuhan bahan produksi atau pendukung produksi ini tidak tersedia secara memadai di dalam negeri. Maka dari itu, ketika bahan produksi yang tidak tersedia ini tidak memadai, mau tidak mau harus membeli kebutuhan dari negara lain, atau bisa juga mungkin harganya lebih murah. Yang kedua, yaitu pemasaran produk yang dihasilkan oleh entitas. Yang ketiga, memperoleh sumber pendanaan yang lebih menarik. Dan yang keempat, yaitu tujuan pengembangan entitas secara keseluruhan melalui transaksi strategis di luar batas negara. Nah, maka teman-teman sekalian, hal inilah yang mendorong mengapa memaksa kita untuk harus berinteraksi dengan entitas usaha dari negara lain. Salah satu implikasi dari interaksi dan transaksi dengan entitas usaha dari negara lain ini yaitu adalah kemungkinan penggunaan mata uang yang berbeda dari mata uang yang digunakan oleh entitas usaha. Nah, dalam hal ini melalui PSAK 10 revisi 2010 yaitu tentang pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing, yaitu telah mengatur bagaimana suatu entitas memperlakukan transaksi menggunakan valuta asing, yaitu baik untuk pengakuan awal maupun saat pelaporan di akhir periode. Nah, maka dari itu sangat penting untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas transaksi
transaksi yang menggunakan valuta asing. Karena kenapa? Mengingat dalam perdagangan internasional ini, yaitu contohnya seperti entitas usaha di Indonesia ini lebih banyak menggunakan mata uang asing seperti dolar, yen Jepang, atau euro. Selanjutnya kita masuk ke konsep mata uang. Ada 3 jenis mata uang yang digunakan oleh suatu entitas. Nah, yang pertama yaitu mata uang fungsional, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana tempat entitas perusahaan tersebut beroperasi. Nah, dalam hal ini misalnya yaitu perusahaan Indonesia yang beroperasi di Indonesia, maka mata uang fungsionalnya itu dominan adalah rupiah. Mengapa dikatakan dominan? Karena dalam hal ini ada perusahaan yang beroperasi di Indonesia tapi tidak menggunakan mata uang fungsionalnya yaitu rupiah. Contohnya yaitu adalah PT Garuda, yaitu perusahaan BUMN milik Indonesia yang menggunakan mata uang fungsionalnya yaitu adalah dolar Amerika Serikat, bukan rupiah. Maka dalam hal ini rupiah dianggap mata uang asing bagi PT Garuda. Nah, ketika Garuda ini telah menetapkan mata uang fungsionalnya ini adalah dolar Amerika, maka transaksi yang menggunakan rupiah itu dianggap sebagai transaksi mata uang asing. Maka dalam hal ini tidak mesti dia beroperasi di negara tersebut, maka dia harus menggunakan mata uang fungsional dari negara tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada mata uang penyajian atau pelaporan, yaitu adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Misalnya ini kalau mata uang fungsionalnya adalah rupiah, biasanya dalam hal penyajian pelaporan dia menggunakan mata uang yang sama, yaitu adalah rupiah. Yang ketiga yaitu adalah mata uang asing. Nah, mata uang asing ini yaitu mata uang selain mata uang fungsional di suatu entitas tersebut. Menurut PSAK revisi 2010, dalam menentukan mata uang fungsional bagi suatu entitas ada beberapa pertimbangan. Nah, dalam hal ini dalam menentukan mata uang fungsional ada beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yang pertama adalah yang paling mempengaruhi harga jual. Yang kedua, dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa pada suatu entitas. Nah, yang pertimbangan yang ketiga yaitu yang mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Yang keempat yaitu adalah menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya itu ditahan. Nah, teman-teman sekalian, bahwasannya mata uang yang berlaku di suatu negara, tempat suatu entitas itu berlokasi, tidak serta-merta menjadikan mata uang tersebut sebagai mata uang fungsional bagi setiap entitas di dalamnya. Nah, contohnya tadi yang sudah saya singgung, yaitu mengenai PT Garuda. Nah, dalam hal ini ada alasan mengapa sih PT Garuda ini mata uang fungsionalnya ini sekarang adalah dolar Amerika. Sedangkan PT Garuda ini beroperasi di Indonesia. Karena dalam kasus ini PT Garuda Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi bahwasannya sebelum tahun 2012 perusahaan tersebut menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang fungsionalnya. Namun per tahun 2012 sejak IFRS menjadi monitori, perusahaan mengubah mata uang fungsionalnya menjadi dolar Amerika Serikat dengan adanya pertimbangan, yaitu pertimbangan bahwa transaksi bahan baku dan penandaan aset-aset utama yang dimiliki perusahaan lebih banyak menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, walaupun Garuda Indonesia memiliki pendapatan juga dalam satuan rupiah atau penjualan tiket penerbangan domestiknya. Nah, jadi dalam hal ini sudah ditetapkan ya, walaupun ada transaksi tetap yaitu menggunakan mata uang rupiah dalam hal penjualan tiket domestik, tapi dengan pertimbangan lain, maka ditetapkanlah sejak 2012 mata uang yang digunakan PT Garuda ini adalah mata uang dolar. Jadi, jika ada transaksi yang menggunakan rupiah, maka transaksi tersebut dianggap transaksi mata uang asing. Selanjutnya kita masuk ke jenis nilai tukar.
Sebelum masuk ke jenis nilai tukar, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sejarah terkait dengan nilai tukar mata uang. Dalam hal ini, sebagai dampak dari setiap negara yang mempunyai mata uang dan banyaknya transaksi yang melibatkan perusahaan antar negara, maka akan ada istilah yang namanya itu kurs, atau yang kita sebut dengan pertukaran mata uang. Jadi, di dalam perkembangan sejarah, seluruh mata uang yang ada di dunia ini memiliki nilai tukar, yaitu nilai tukar yang dikaitkan dengan emas. Itu sesuai dengan kesepakatan yang kita kenal dengan Bretton Woods. Jadi, dasarnya dulu nilai mata uang itu dikaitkan dengan emas. Tetapi pada tahun 1971, secara sepihak Amerika Serikat membatalkan kesepakatan tersebut, sehingga nilai tukar yang dikaitkan dengan emas itu berakhir, dan nilai tukar ini menjadi bersifat mengambang atau yang kita sebut dengan istilah free floating, yaitu yang didasarkan dengan permintaan dan penawaran. Jadi, teman-teman sekalian, dalam hal ini dulu acuannya itu adalah emas, dan sekarang yang menjadi acuannya oleh Amerika Serikat itu adalah free floating, yaitu nilai tukar yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Contohnya atau misalnya itu ketika kita mempunyai hutang, maka harus dilunasi dengan dolar. Dalam hal ini, kebutuhan permintaan kita terhadap dolar akan meningkat, sehingga ketika hutang kita itu jatuh tempo, maka kita harus membayarnya itu dengan menggunakan mata uang dolar. Maka dari itu dapat kita simpulkan dalam hal ini bahwa permintaan terhadap dolar akan meningkat dan rupiah itu melemah. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis nilai tukar. Nah, dalam hal ini ada 3 jenis nilai tukar menurut standar akuntansi, yaitu yang pertama adalah kurs spot. Kurs spot yaitu nilai tukar untuk realisasi segera, umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Jadi kurs spot ini adalah nilai tukar untuk realisasi segera. Nah, yang kedua yaitu kurs penutup, yaitu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Nah, yang ketiga yaitu ada kurs forward. Dalam hal ini kurs forward adalah nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Jadi, kurs forward ini adalah penyelesaiannya yang dilakukan di masa mendatang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu ada kuotasi dan perubahan nilai tukar. Dalam hal ini ada istilah nilai tukar langsung dan nilai tukar tidak langsung. Yang dimaksud dengan nilai tukar langsung yaitu adalah berapa jumlah nilai tukar mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Contohnya yaitu untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat dibutuhkan Rp13.000. Maka Rp13.000 ini disebut dengan nilai tukar langsung, yang kita kenal juga dengan direct exchange rate. Nah, sedangkan yang dimaksudkan dengan nilai tukar tidak langsung yaitu adalah berapa jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang lokal. Nah, dalam hal ini ada contohnya yaitu untuk memperoleh Rp1 dibutuhkan 0,000769 dolar. Nah, istilah yang menggambarkan hubungan nilai tukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya yaitu adalah mata uang yang menguat dan melemah. Nah, di situasi yang dikatakan dengan mata uang menguat yaitu adalah bisa kita lihat contoh di gambar yang di samping, yaitu dikatakan dengan mata uang menguat yaitu misalnya nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat yaitu pada tanggal 1 Januari 2015 untuk mendapatkan 1 dolar itu membutuhkan Rp13.000, sedangkan pada tanggal 15 Januari 2015 untuk mendapatkan 1 dolar membutuhkan Rp12.500. Maka dari ini bisa kita lihat bahwa nilai tukar mata uang rupiah menguat. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan 1 dolar kita hanya membutuhkan 12.500. Nah, sedangkan contoh jika nilai tukar mata uang tersebut melemah, yaitu bisa kita lihat juga di contoh gambar di samping, nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat yaitu pada tanggal 1 Januari 2015 untuk mendapatkan 1 dolar itu membutuhkan Rp13.000. Sedangkan pada tanggal 15 Januari 2015 untuk
mendapatkan $1 membutuhkan 13.500. Maka dari ini bisa kita lihat bahwa nilai tukar mata uang itu melemah. Karena kenapa? Karena yang sebelumnya itu $1 hanya membutuhkan 13.000. Sedangkan di hari kemudian untuk mendapatkan $1 membutuhkan 13.500 rupiah. Jumlahnya itu lebih besar dari jumlah sebelumnya. Maka dikatakan bahwasannya nilai tukar mata uang tersebut melemah. Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Nah, menurut PSAK 10 revisi 2010, ada 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, yaitu transaksi yang pertama adalah transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa yang harganya itu didominasikan dalam suatu mata uang asing. Yang dimaksudkan dengan didominasikan yaitu adalah yang ditetapkan. Nah, yang transaksi yang kedua yaitu adalah transaksi pinjam meminjam dana. Nah, ketika jumlah yang merupakan utang atau piutang didominasikan dalam mata uang asing. Nah, yang ketiga yaitu transaksi pelepasan atau perolehan aset pengadaan atau kewajiban yang didominasikan dalam mata uang asing. Nah, dalam PSAK 10 revisi 2010 dikenal dengan istilah pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter. Nah, pos-pos moneter ini adalah unit mata uang yang dimiliki dari aset total liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan. Nah, dalam hal ini, keberadaan hak atau kewajiban untuk menerima atau menyerahkan sejumlah uang tertentu yang dapat ditentukan, inilah yang menjadi pembeda suatu pos dapat dikategorikan sebagai pos-pos moneter atau pos-pos non-moneter. Pada pengakuan awal suatu transaksi menggunakan mata uang asing, pada PSAK 10 revisi 2010 mensyaratkan suatu entitas untuk mencatat dan mengukur transaksi valuta asing tersebut menggunakan nilai tukar spot pada tanggal terjadinya transaksi. Nah, dalam hal ini nilai tukar spot yang sudah saya jelaskan tadi yaitu adalah nilai tukar untuk realisasi segera. Sedangkan untuk periode pelaporan selanjutnya PSAK 10 revisi 2010 ini mengidentifikasikan yaitu perlakuan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pos-pos moneter perlu disajikan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Yang kedua yaitu adalah pos-pos non moneter yang diukur dalam biaya historis perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga yaitu adalah pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar, maka perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar tersebut ditentukan. Baiklah, selanjutnya di dalam transaksi menggunakan valuta asing ada yang namanya itu transaksi dengan tujuan spekulasi atau yang kita sebut dengan transaksi valuta asing murni. Contohnya misalnya yaitu adalah dalam hal ini ketika teman-teman sekalian sebagai seorang investor, maka teman-teman sekalian juga bisa bermain falas atau falas ini yang kita sebut dengan valuta asing. Yaitu tujuan bermain ini adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan. Apa sih yang diharapkan dalam bermain falas ini atau valuta asing ini? Yaitu berharap adanya selisih kurs. Nah, selisih kurs inilah yang disebut dengan tujuan spekulasi. Nah, tujuan spekulasi ini diharapkan dapat menunjukkan dampak yang diperkirakan muncul di laporan keuangan oleh suatu entitas dari aktivitas spekulasi yang dilakukan di dalam rangka untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, selanjutnya itu ada transaksi menggunakan valuta asing selanjutnya, yaitu adalah transaksi ekspor, di mana transaksi ekspor ini berhubungan dengan barang. Jadi transaksi ekspor adalah transaksi penjualan barang atau jasa dari dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri atas transaksi ekspor. Atas transaksi ekspor ini, suatu entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin akan didominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya.
Baiklah, saya Nurawati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya, lalu ada transaksi perolehan aset tetap di luar negeri, dan yang terakhir penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang transaksi impor. Nah, transaksi impor merupakan transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Lalu yang kedua, transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Nah, yang membedakan antara transaksi impor ini dengan transaksi impor yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada transaksi impor yang saya jelaskan sebelumnya, itu kita menukarkan mata uang asing ketika kita akan melakukan pelunasan transaksi impor. Nah, sedangkan untuk transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya ini, kita sebelumnya sudah memiliki atau sudah membeli mata uang asing sebelum terjadinya transaksi impor. Nah, contohnya perusahaan saya itu akan melakukan pelatihan di tanggal 20 Januari 2021 dengan mendatangkan langsung tenaga ahli dari Korea Selatan. Nah, sebelum terjadinya transaksi tersebut, perusahaan saya sebelumnya sudah membeli atau sudah memiliki mata uang Korea, yaitu won. Nah, itu merupakan contoh dari transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu transaksi perolehan aset tetap di luar negeri. Ada kalanya suatu perusahaan demi kepentingan ekspansi ke negara lain itu memerlukan tanah atau bangunan di negara lain tersebut. Nah, contohnya perusahaan saya mempunyai perusahaan. Nah, perusahaan saya ini memiliki kantor pusatnya di Indonesia. Nah, perusahaan saya ini memutuskan untuk melakukan ekspansi ke negara Malaysia, sehingga perusahaan saya membutuhkan tanah untuk membangun pabrik perusahaan saya di negara Malaysia tersebut. Nah, itu contoh ilustrasi dari transaksi perolehan aset tetap di luar negeri. Adapun perolehan aset tetap di luar negeri ini ada dua. Yang pertama, perolehan aset tetap di luar negeri menggunakan model biaya historis. Dan yang kedua, perolehan aset tetap di luar negeri menggunakan model revaluasi. Nah, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing. Nah, berdasarkan PSAK 10 revisi 2010 menyatakan bahwa entitas perlu mengungkapkan yang pertama, jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi sesuai PSAK 55 revisi 2014. Lalu yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah, dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Selain itu, apabila mata uang fungsional dan mata uang pelaporan berbeda, maka entitas harus mengungkapkan alasan perbedaan tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.